salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada kesempatan hari ini. Sebelum saya memulai pidato ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman di sini. Siapa yang pernah merasa tugas belum selesai, pekerjaan menumpuk, tidur kurang, tetapi besok tetap harus terlihat baik-baik saja? Atau mungkin ada yang pernah berkata, nanti aja istirahatnya kalau semuanya udah selesai. Kalau pernah, berarti kita sama. Kalimat sederhana seperti itu sering dianggap biasa, padahal tanpa disadari kita sedang memaksa diri terus melakukan aktivitas tanpa memberi jeda untuk memulihkan pikiran. Lama-kelamaan, tubuh memang masih bisa bergerak, tetapi mental kita mulai lelah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan. Saya memilih tema ini karena sangat dekat dengan kehidupan kita, terutama bagi mahasiswa yang bekerja. Selain tugas yang menumpuk, jadwal organisasi, beban pekerjaan, hingga tekanan sosial dari lingkungan. Tidak sedikit mahasiswa yang akhirnya mengalami stres akibat tuntutan untuk mendapatkan nilai tinggi, kurangnya waktu istirahat, serta kesulitan dalam mengatur waktu dan tugas. Hadirin yang saya hormati, jika kondisi tersebut terus diabaikan, kesehatan mental kemungkinan dapat terganggu. Seseorang bisa menjadi mudah marah, sulit berkonsentrasi, merasa cemas berlebihan, bahkan mengalami gejala depresi. Aktivitas yang biasanya menyenangkan pun dapat terasa melelahkan. Kesehatan mental yaitu kondisi ketika seseorang mampu mengelola emosi dalam menghadapi tekanan hidup serta menjalani aktivitas dengan baik. Namun sayangnya, masih banyak sekali orang yang menganggap kesehatan mental sebagai hal sepele. Padahal, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Survei terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2026 menunjukkan bahwa 68% pekerja urban mengalami burnout akibat gagal memisahkan waktu kerja dan waktu pribadi. Kondisi ini bukan sekedar masalah produktivitas, melainkan ancaman nyata bagi kesehatan fisik dan mental. Selain itu, data dari Indonesia Mental Health Survey 2026 mencatat bahwa pekerja yang gagal menjaga work-life balance memiliki resiko 3,2 kali lebih tinggi mengalami depresi klinis. Produktivitas menurun hingga 40% dibandingkan pekerja yang mampu menjaga keseimbangan hidupnya. Data tersebut menunjukkan bahwa kesehatan mental bukan hanya mempengaruhi perasaan seseorang, tetapi juga berdampak besar pada kualitas hidup dan kemampuan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Di tengah kesibukan yang padat, ada beberapa strategi sederhana yang dapat membantu kita tetap sehat secara mental. Yang pertama adalah mengatur prioritas. Tidak semua hal harus dikerjakan sekaligus. Kita perlu menentukan mana yang paling penting dan mendesak, agar energi dan pikiran tidak terkuras secara berlebihan. Yang kedua adalah beristirahat secara teratur. Banyak orang yang menganggap istirahat sebagai bentuk kemalasan, padahal tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk pulih. Yang ketiga adalah menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Jangan sampai seluruh waktu habis hanya untuk pekerjaan dan tugas tanpa memberi ruang untuk menikmati hidup. Yang keempat adalah mengelola stres dengan efektif. Kita bisa mencoba berolahraga ringan, menulis jurnal, mendengarkan musik, beribadah, atau melakukan hobi yang disukai sebagai cara untuk menenangkan pikiran. Dan yang kelima adalah mencari dukungan. Ketika merasa lelah atau tertekan, jangan memendam semuanya sendirian. Teman-teman yang saya banggakan, dari pidato ini dapat kita simpulkan bahwa kesibukan dan tekanan mental dalam kehidupan, terutama bagi mahasiswa, dapat mempengaruhi kesehatan mental jika tidak dikelola dengan baik. Stres akademik, kurangnya waktu istirahat, tekanan sosial dan pekerjaan menyebabkan menurunnya kualitas hidup.
Kita perlu memahami bahwa tidak apa-apa jika merasa lelah. Tidak apa-apa jika sesekali gagal. Manusia bukan mesin yang harus selalu kuat setiap saat. Pidato ini bukan untuk mendiagnosis kondisi kesehatan mental seseorang, namun saya ingin mengajak kita semua agar lebih peduli terhadap kondisi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Mari mulai belajar menghargai diri sendiri, karena menjaga kesehatan mental bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian hadirin semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.